Bagi Indonesia, keanekaragaman hayati sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa. Hal ini bukan karena posisinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati, namun karena adanya keterkaitan erat dengan kekayaan keanekaragaman lokal yang dimiliki bangsa ini. Banyaknya keanekaragaman hayati mengharuskan dibentuknya kawasan terlindung. Kawasan yang dilindungi adalah sebuah wilayah daratan atau perairan yang ditetapkan untuk perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, serta budaya yang terkait serta dikelola secara legal atau efektif. Praktik konservasi tradisional tidak lepas dari sistem pengetahuan masyarakat lokal. Berdasarkan pengetahuan tersebut, masyarakat lokal menerapkan aspek-aspek konservasi di daerahnya masing-masing, baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan sumber daya manusianya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat lokal menerapkan kaidah-kaidah konservasi di daerahnya masing-masing. Di Indonesia, istilah kawasan yang dilindungi dikenal dengan kawasan konservasi. Kawasan konservasi dimaksudkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Praktik pembunuhan daerah terlindungi pada daerah tradisional umumnya merupakan warisan dari nenek moyang atau leluhur mereka. Leluhur mereka mendapatkan sumber berdasarkan pada pengalaman hidup yang selaras dengan alam. Misalnya pada masyarakat situ gunung, daerah situ gunung, di mana praktek pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat tradisional tersebut memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian yang kemudian dikenal dan dinamakan sebagai kearifan lokal. Konservasi keanekaragaman hayati yang diwujudkan dalam bentuk kawasan konservasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan berkelanjutan, karena bertujuan untuk mengelola sumber daya alam dan ekosistemnya yang meliputi aspek pemanfaatan, pengawetan, dan perlindungan sehingga bermanfaat dan mendukung kehidupan manusia. Esensi dari sebuah kawasan konservasi berbasis wilayah tertentu bertujuan untuk keanekaragaman hayati serta membutuhkan suatu pengelolaan untuk menjamin penyelenggaraan upaya konservasi. Pembentukan daerah yang dilindungi secara tradisional atau dikenal dengan konservasi secara tradisional dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah setempat. Tujuan dilakukannya kerjasama ini agar terdapat sinergi dan keterpaduan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Pembentukan daerah yang dilindungi secara tradisional dapat dimulai dengan menggunakan desa kecil sebagai tempat pembelajaran dan prototipe berskala kecil. Apabila berhasil, dapat dilanjutkan dengan membuat daerah yang dilindungi secara tradisional berskala besar, tentunya sesuai dengan adaptasi dengan desa-desa lainnya. Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya dan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional merupakan tata nilai dalam tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat tradisional. Dalam komunitas masyarakat tradisional, pengetahuan tradisional terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, keterampilan, tata nilai, dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Nilai adat budaya pada daerah konservasi berbasis tradisional berdasarkan pada kondisi ragam adat dan budaya dengan mempertimbangkan keberadaan serta aspirasi masyarakat dan hukum adat. Pemberian izin bagi penduduk setempat untuk meneruskan praktik tradisionalnya di dalam atau di sekitar daerah yang dilindungi menjadikan mereka sebagai sekutu dalam pelestarian selain mengawetkan pengetahuan tradisionalnya yang berharga sehingga pelestarian kawasan alam dapat memberikan peluang bagi budaya tradisional untuk tetap bertahan.
Karena dalam persepsi masyarakat setempat, mereka melihat ancaman terhadap keanekaragaman hayati sebagai bahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Dengan dilakukannya kegiatan pembentukan daerah yang dilindungi secara tradisional, diharapkan kekayaan alam Indonesia dapat terlindungi, menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga, serta melindungi ekosistem dari kerusakan.